Baik, pertama beriman kepada Allah. Apa saja bagian harus beriman dengan Allah Subhanahu wa taala? Secara ringkas, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya kitab namanya Nubdha Aqidah Islamiyah. Di situ beliau menyebutkan poin-poin penting yang harus diyakini dalam beriman kepada Allah. Beliau menyebutkan sekitar 4 hal. Awal, al-iman biwujudillah, beriman dengan adanya Allah, adanya pencipta. Karena di sana ada paham-paham filsafat seperti ateis dan lainnya, seperti juga madhab dahriyin yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ma yuhlikuna nahya wa namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dar. Kita mati dan hidup dan mati kita, dan kita hidup dan mati, ya. Kita mati dan hidup, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa saja. Ini pahamnya orang dahriyin. Mengingkari bahwa semua kejadian ini dikembalikan kepada kejadian alam saja. Gempa dikembalikan kepada, kata mereka, itu adalah gejala alam. Semua menurut mereka kejadian itu dikembalikan pada gejala alam. Tidak ada zat, tidak ada pencipta yang mengaturnya. Nah, sehingga Syekh Utsaimin membantah paham ini dengan sangat sederhana, banyak sekali dalil-dalil di sini. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Tur, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Antum takhluquna am nahnu khaliqun." Ya, atau firman Allah yang lain menyebutkan, kata Allah, "Antum takhluquna am nahnu khaliqun." Apakah kalian yang menciptakannya atau kami yang menciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyebutkan berbagai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluk di alam raya ini. Kemudian di antara para ulama juga menjelaskan hal ini seperti perdebatan yang disebutkan riwayatkan dari Imam Abu Hanifah ketika orang-orang ateis kaum dahriyin ini mengingkari tentang adanya pencipta, maka disebutkan dalam riwayat tersebut Imam Abu Hanifah diajak untuk berdebat oleh orang-orang dahriyin ini atau ateis ini. Kemudian Imam Abu Hanifah menyepakati tempat dan waktu tertentu bersama mereka. Di dalam jadwalnya sudah ditentukan akan datang jam sekian, dan Imam Abu Hanifah sengaja untuk terlambat datang hadir ke tempat tersebut. Ya, kemudian setelah sampai di tempat tersebut, Imam Abu Hanifah ditanya oleh para hadirin, mereka orang-orang dahriyin, orang ateis tersebut, kenapa engkau terlambat? Yang pertama, mereka sudah berasumsi bahwa Imam Abu Hanifah takut hadir karena tidak mampu untuk mematahkan hujah-hujah mereka. Seketika Imam Abu Hanifah menceritakan kepada mereka, saya dalam perjalanan saya ke sini melihat sebuah kejadian yang ajaib sekali, yaitu saya melihat kapal besar yang penuh dengan muatan, ya, menepi ke pantai atau ke armada tanpa ada nahkoda yang mengendalikannya. Kata Imam Hanifah, saya melihat kapal besar penuh dengan muatan, kemudian kapal itu tanpa ada nahkoda yang mengendalikannya merapat ke ke dermaga, kemudian barang-barang yang ada di atas kapal tersebut turun dengan sendirinya, dan berikutnya barang-barang yang ada di armada juga naik kapal tersebut dengan sendirinya. Kemudian kapal itu berlayar kembali di tengah lautan tanpa ada nahkoda yang mengendalikannya. Semua mereka kaget karena mereka tidak mengira ini Imam Ahmad kok jadi bodoh banget hari ini, kan gitu ya. Yang terkenal dengan kecerdasan kan begitu. Semua mereka teriak dan bahkan menuduh Imam Hanifah telah gila. Ya, mana mungkin, tidak masuk akal sama sekali apa yang kamu katakan, kata mereka. Lalu kata Imam Abu Hanifah, jika kapal saja tidak mungkin berlayar tanpa nahkoda, bagaimana kamu yang segala isinya ini
yang kamu lihat dengan berbagai macam bentuk ke luar biasaan, lalu kamu katakan tidak ada yang menciptakannya. Lalu tidak ada yang menciptakan. Nah, akhirnya mereka gimana? Kalah debat kan nggak mungkin, kapal saja menurut kalian nggak mungkin itu belayar di lautan tanpa nakoda yang mengendalikannya dan sampai ke tujuannya. Ya, bagaimana kan bumi ini dengan segala isinya? Ada matahari, bulan, bintang, malam, siang, gunung, lautan, sungai, dan segala makhluk yang ada. Tidak ada yang menciptakannya. Ya. Nah, yang kedua ada kisah juga disebutkan oleh Imam Al-Asfahani dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayan Al-Hajjah. Seorang ateis juga mengatakan dia mengaku bisa menciptakan makhluk. Dia tantang orang-orang, katanya saya bisa menciptakan makhluk. Lalu dikumpulkan orang-orang oleh dia, ya, dia tantang saya bisa menciptakan makhluk. Dengan cara bagaimana dia menciptakan makhluk? Diambil daging, lalu dicincang sehalus-halusnya dan dimasukkan ke botol. Nanti saya tutup botol ini. Selama seminggu botol ini, ya, daging ini akan berubah menjadi makhluk. Jadi akhirnya dia tantang orang untuk datang lagi pada minggu depan. Setelah pekan kedua, semua manusia hadir menyaksikan makhluk yang diciptakannya. Ya, tentu daging yang tadi dimasukkan ke dalam botol tadi dikunci begitu supaya tidak dikatakan dia masukkan sesuatu ke dalamnya, dengan dibuktikan, dibukalah kuncinya, kemudian ini makhluk yang saya ciptakan. Yaitu daging tadi berubah menjadi apa? Ulat semua, belatung semua, tahu ya? Disebutkan dalam ayat tersebut, orang yang paling muda dalam majelis tersebut bertanya kepada yang mengaku menciptakan ulat ini atau belatung ini. Dia tanya, berapa jumlah makhlukmu? Berapa jumlah makhluknya? Kalau dia ciptakan, tentu dia tahu berapa jumlah makhluknya. Kemudian berapa yang laki dan betina dari makhlukmu itu? Berapa laki dan betina dari makhlukmu tersebut? Dan berapa rizki masing-masing makhlukmu tersebut? Yang keempat, berapa umur masing-masing dari makhlukmu tersebut? Bisa jawab dia enggak? Enggak satu pun dia jawab, mana bisa jawab dia? Karena zat yang maha mencipta, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, kata Allah dalam surah Yasin. Yang menciptakan pasti tahu jumlah makhluknya, kalau enggak bingung. Nanti nggak pas rezekinya, nggak tahu umur kapan matinya. Berarti bukan dia yang ciptakan. Buktinya dia tidak tahu berapa jumlah makhluknya. Betina jantan juga nggak tahu sama dia gimana meriksanya itu ulat belatung mana intina sama jantannya, ya kan? Terus rezeki masing-masing nggak bisa juga. Ini berapa ton, ini berapa kilo, nggak. Kemudian apa lagi? Umurnya nggak tahu, ini besok pagi udah mati atau masih lama umurnya, nggak tahu dia. Ini menunjukkan bahwa bukan dia yang